Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada perlu apa, Bang? Nggak, cuma mau nyampein aja, pertahankan terus Bang yang kerendahan hatimu itu. Di saat berdebat dengan para ustadz, di saat mereka menyerang fisikmu, pribadimu, mereka menyerang kau goblok, kau ngarang, kau dongeng, Anda tidak terpengaruh Bang, Anda tenang Bang, itu hebat Bang. Nggak ada di apologet lain itu Bang. Oke, hanya itu, Bang? Iya Bang, pertahankan terus aja itu. Oke, terima kasih Bang sarannya, saya turunkan dulu Bang ya. Oke Bang. Baik, kita kasih kesempatan kepada yang muslim dulu Bang ya. Makasih Bang Mamat, saya turunkan dulu ya. Ya, jadi teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman muslim ya, saya memberikan kalian kesempatan yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya ya. Saya kasih kalian karpet merah, saya kasih kalian kursi ya, untuk supaya kalian berbicara seperti itu. Jangan kalau naik ke sini itu cuma marah-marah doang. Gitu loh, marah-marah, keseitanan, kesurupan, ngapain sih? Gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya, beberapa dari junjungan kalian ya, para jagoan-jagoan kalian ya, seperti Dondita, Juma dan kawan-kawan, itu masih mengemis-ngemis dari agama kami. Nah, makanya saya men-challenge tuh mereka itu, suruh datang kemari atau kalau kalian timnya datang ke sini, seperti itu. Ya. Kalau tidak berani ya jadi penonton saja di bawah. Nyimak seperti itu. Gitu ya. Oke, kita kasih naik. Terima kasih. Kak Susan Joko, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bibin. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim undangan. Iya, saya sudah kirim undangan ke kamera Anda, silakan nyalakan. Halo? Halo. Ya, saya sudah kirim untuk menyalakan kamera, silakan nyalakan kamera. Nah, seperti itu. Oke. Bang Bibin, selamat pagi dulu saya ucapkan. Apakah Anda seorang muslim? Selamat pagi. Kristen, Bang. Kristen. Ya, ada apa, Bang? Iya. Ya. Selamat pengedit saja. Oh iya, saya turunkan dulu Bang ya. Kita berikan kesempatan dulu kepada yang muslim ya Bang ya. Oke. Oke, teman-teman yang Kristen, sekali lagi saya bilang ya teman-teman ya, tolong jangan mengajukan permintaan naik begitu. Karena ini forum ini saya adakan untuk men-challenge umat muslim. Jadi saya minta tolong lah ya untuk tidak usah mengajukan permintaan naik. Teman-teman ya, sekali lagi yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Tolong ya, tolong. Baik, kita kasih naik ada Leiner. Aduh. Ya, Leiner. Silakan nyalakan kamera. Halo Bang Adis. Ya, Leiner silakan nyalakan kamera, Leiner. Bang, itu namanya BlackBerry-nya apa, Bang? Maksudnya gimana? Nomor BlackBerry-nya, Bang. Ada di profil nih, Bang. Udah saya buat di profil saya nih. Coba Bang tampilin Bang. Nggak kelihatan. Kita kalau tampilin di sini bisa rungkat kita Bang. Masalahnya sudah berkali-kali kita coba, kita rungkat terus. Iya Bang, soalnya lo ngemis Bang, ngemis doang di sini. Terus? Ngemis kan. Terus Bang. kamu sirik gitu? Sirik? Ngemis kan. sirik begitu? Enggak. Coba lah si Bang ngemis doang. Kadun. Dari bawah Dun. Kamu sirik, bilang aja kamu sirik gitu loh. Saya heran loh sama kalian. Kalau sirik, kalau kamu tidak mampu ya nikmati aja penderitaanmu gitu loh. Heran sama si kadrun. Oke, kita kasih naik ada Fahri.
Iya, kalian sudah mulai panas. Kalian bilang aja kalian terguncang. Apalagi kalau sempat rumah apologet berdiri, sudah habis kalian habis. Habis kalian. Itu intinya. Ya Pak Hari, silakan nyalakan kamera Pak Hari. Ya Pak Hari. Ini diundang dulu, undang dulu, undang. Saya kirim Anda undangan ya. Nah, seperti itu. Silakan. Sudah diterima layarnya? Nah. Nah, gini kan enak gitu loh. Jelas. Iya, silakan Pak Hari. Anda muslim ya? Bertanya, Dis, boleh nggak? Ya, Anda muslim? Ya, muslim. Iya, baik, silakan. Kenapa kamu ini loh, padahal ini tema saya ini. Tidak berani dengan challenge ini. Kamu tidak percaya Al-Quran? Percaya. Boleh Bohong. nggak percaya? Boleh, tapi kamu akui dulu kamu nggak percaya Al-Quran. Percaya. Kalau nggak percaya, mau kafir. Kenapa kamu tidak percaya bahwa Quran itu kitab yang lengkap? Quran itu kitab yang lengkap. Kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya, betul. Ya udah, coba jelaskan apa fungsi sunat di dalam Al-Quran. Oke, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang menyucikan dirinya. Ditanya apa? Jawabnya. Ya, Pak Hari, pertanyaan saya tadi apa? Pertanyaan saya. Kan fungsi sunat kan? Gimana? Fungsi sunat. Iya, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Oke, salah satunya menghilangkan kotoran yang ada di dalam. Ayat berapa? Ayat berapa? Surah Al-Baqarah itu, cuma saya lupa. Iya, mana ayat berapa? Ayat berapa? Fungsi sunat itu menghilangkan kotoran ayat berapa? Soalnya kalian ini kan tukang bohong, tukang apa? Boleh berdusta gitu loh. Silakan. Saya ngopi dulu kalau buka ayat. Susah kamu nih Pak Hari. Di ayat berapa yang mengatakan fungsi sunat itu menghilangkan kotoran? Ini dia saya bacakan aja, Des. Mungkin Des kan sudah pernah baca Quran kan? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka mencintai orang yang ditanya sunat, tapi ini bagaimana sih kamu Pak Hari? salah satu fungsi sunat yaitu menyucikan itu alat kemaluannya dari kuman-kuman. Iya, di ayat berapa? Bisa nggak Edis bantu gitu, minta bantuan? Nggak ada di Quran. Saya jauh sudah. Saya itu bolak-balik Al-Quran itu udah lebih 100 kali. Saya baca itu bolak-balik. Surah Al-Baqarah. Teman-teman, bisa nggak yang muslim yang nonton nih, Innallaha yuhibbul mutatahhirin, typing itu ayat berapa ya? Saya lupa nomornya. Cuma redaksinya saya ingat gitu. Kok kamu mau jelaskan sunat sedangkan dalam Al-Quran aja nggak ada sunat gitu loh? Gini Des. Dan makanya saya bilang kan, mereka percaya Quran kitab yang lengkap itu ya cuman bohong-bohong aja sebenarnya. Cuman bohong-bohong aja kamu itu. Boleh nggak bertanya, Des? Jadi kamu nggak percaya Al-Quran? Percaya. Ya udah coba jelaskan. Menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Saya sudah menjelaskan tadi, cuma apa saya fungsinya? lupa. Itu salah satunya. Iya, ayatnya dong, bahwa menurut Quran surat ini ayat segini, fungsi sunat adalah ini gitu loh. Coba ayat berapa? Saya nggak hafal semua ayat, jadi saya redaksinya aja. Gini, saya kasih kamu kesempatan turun dulu, kamu Google dulu, terus nanti kamu naik lagi ya. Ya, oke. Oke, nah gitu kan enak. Kan sudah saya bilang kamu mustahil percaya Al-Quran, udah saya bilang kok. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Gimana kamu itu? Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Kemarin itu saya tidak siaran. Begini teman-teman, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi konten-konten saya ini ya itu direkam orang ya, kemudian diuploadnya di YouTube mereka. Nah, jadi biar teman-teman tahu bahwa saya ini ketika saya sedang live ini, saya ini dikomersilkan oleh orang-orang. Begitu. Saya ini dikomersilkan oleh orang-orang, diupload di YouTube-nya banyak orang, dan ini kalian kalau percaya tidak percaya, ini yang rekam ini sekarang ada banyak orang dan menyiarkan di YouTube mereka seperti itu. Nah, akibatnya adalah ketika saya ingin mengupload konten saya sendiri ke YouTube saya, itu saya kena copyright. Seperti itu, kena pelanggaran, kena konten berulang seperti itu. Makanya iklan kita itu tidak diterima oleh pihak YouTube seperti itu. Sehingga memang biar saya tunjukkan ya sama teman-teman ya. Sehingga memang channel kita itu di YouTube itu zonk, teman-teman. Ini misalnya saya kasih ini ya. Nah ini. Nah, biar teman-teman ngerti posisi yang saya alami ya, teman-teman ya. Biar teman-teman tahu apa yang sedang saya alami dan teman-teman mengerti keadaan saya. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri ya. Nah, itulah. Di situ kan ada jumlah penghasilan Anda ya, itu zonk 0. 0 semua 0 semua. Nah, seperti itu. Ya.
Sedangkan posisi saya ini, teman-teman, posisi saya ini, saya itu kan meninggalkan apa yang saya punya, seperti itu. Demi untuk supaya saya bisa bersuara, ya, supaya saya bisa menjawab Islam-Islam seperti Juma dan kawan-kawan. Karena kan kalau di Indonesia itu yang bebas bicara itu ya cuma Islam. Yang bebas membahas agama orang lain itu kan cuma Islam. Nah, sementara kalau Kristen bicara ya besok di pintunya digedor polisi. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi, teman-teman. Nah, makanya YouTube kita betul-betul zonk, nggak ada ininya sama sekali, pendapatannya sama sekali. Nah, makanya teman-teman, sebenarnya saya sudah bilang dulu, itu udah saya bilang dari bulan Oktober atau bulan apa gitu ya. Saya bilang teman-teman coba teman-teman yang di YouTube coba berhenti dulu mengupload video saya ketika saya sedang siaran. Seperti itu. Nanti setelah saya sudah siaran, setelah saya sudah upload di YouTube saya, baru teman-teman bisa. Seperti itu. Tapi ya nggak didengar. Gitu. Mereka upload aja terus upload terus seperti itu. Akhirnya jadi seperti ini channel kita, teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, sementara ya saya sudah meninggalkan apa yang saya punya gitu loh. Saya sudah meninggalkan ya pekerjaan saya, semua saya tinggalkan kan. Posisi saya kan nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia saya kerja seperti itu. Nah, posisi seperti ini makanya saya bilang teman-teman, kita itu perlu yang namanya mendirikan satu tempat atau rumah untuk berapologet. Begitu. Karena kalau tidak ada rumah apologet itu, pasti nanti suatu saat itu akan menguntungkan Juma dan kawan-kawan. Begitu. Gitu loh teman-teman. Jadi makanya teman-teman ya, yang ingin support, saya sudah bikin itu di tulisan itu ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport, yang ingin berkolektor, teman-teman bisa mampir ke profil ya. Teman-teman bisa mampir ke profil. Dan ini juga banyak sebenarnya yang nonton ini di YouTube ya. Dan teman-teman di YouTube itu pada nggak tahu gitu. Karena mereka nontonnya di channel orang lain seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya saya sedang memikirkan semua ini supaya apa ya? Supaya tidak merugikan saya sangat begitu loh. Karena konten-konten yang diupload di YouTube itu ya, itu mereka yang mendapatkan iklan, tapi saya yang nanggung resiko. Gitu loh. Paham kan teman-teman? Jadi yang upload di YouTube itu, mereka dapat iklan itu, gitu loh. Dan mereka bisa meraup puluhan juta rupiah dari iklan-iklan yang konten-konten saya, ya, wajah-wajah saya, video-video saya yang mereka upload itu, gitu loh. Dan resiko itu ketika nanti ada pihak Juma dan kawan-kawan yang merasa nggak senang dengan video itu, kalau video itu diambil, itu saya yang akan dicari-cari, gitu loh. Nah, tapi yang dapat untung dia yang upload video. Itu lebih, makanya saya pikirin diri saya, gitu loh. Posisi saya seperti itu. Nah, sementara kalau tidak ada rumah apologet, coba mau sampai berapa lama saya bisa ini, gitu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harap mengerti dan harap maklum ya teman-teman ya. Dan saya bilang teman-teman, saya debat itu udah nggak kurang-kurang lagi, gitu loh. Saya debat sudah tidak kurang-kurang lagi banyaknya, sudah tidak kurang-kurang lagi keseringannya, ya, sudah nggak kurang-kurang lagi tema, semua sudah inilah. Nah, saya rasa saya tinggal memikirkan ke depannya ini bagaimana seperti itu teman-teman. Sambil live di YouTube saya sudah coba itu selalu mati-mati karena saya ini di sini tidak ada admin, tidak ada ini, tidak ada yang ngurusin begitu, yang nge-refresh lagi bagaimana nggak bisa. Seperti itu. Itulah yang terjadi kepada saya, makanya saya sedang memikirkan ini cara bagaimana supaya bisa maksimal seperti itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya ya. Nah, itu teman-teman ya. Untuk kolektor rumah apologet, teman-teman bisa support saya di yang ada di samping, teman-teman. Karena mau sampai berapa lama bertahan kalau kita tidak ada rumah apologet gitu. Pasti ujung-ujungnya nanti ya pastilah ya pulang lah, ya kan? Dan ketika pulang ya pasti ya yang senang Juma dan kawan-kawan, ya kan? Kita mikirnya nggak pendek-pendek, kita mikirnya tuh jauh ke depan gitu loh. Jauh ke depannya itu bagaimana gitu, sampai berapa lama kah gitu. Kita ini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap maklum ya jalannya atau kerangka atau jalan ceritanya itu bagaimana gitu. Artinya
Sama seperti di film-film kayak Rambo itu ya, kalau teman-teman lihat film-film Rambo gitu ya. Kalau Rambo itu dikejar-kejar orang, dia naik ke atas gunung gitu. Tapi ditunggu aja itu, si Rambo itu kan pasti turun dia kalau dia nggak ada makanan di sana. Nah, ketika turun ya ditangkap lah, itu kan ya, kan metode seperti itu sebenarnya. Paham nggak teman-teman maksud saya? Kan seperti itu. Prosesnya itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak punya rumah apologet, ya sampai berapa lama kita bisa tahan seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Kenapa saya kemarin itu tidak siaran ya, karena saya masih memikirkan ini bagaimana gitu. Iya, ada di link Saweria. Jadi teman-teman kalau mau berkolekte itu ya teman-teman saya berikan. Mampir aja teman-teman di profil saya. Nah, di profil saya itu ada tulisan link Saweria. Kalau teman-teman klik itu link Sawerianya, teman-teman, nanti teman-teman akan dihantarkan sebuah ke beranda. Nah, di situ semua ada tentang diri saya seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau support di situ, teman-teman ya. Sudah nggak kurang-kurang lagi teman-teman ya. Kalau kita mau cerita bagaimana kita berdebat, bagaimana kita berdiskusi, ya sudah panjang lebar lah. Gitu teman-teman. Jangan kita udah diskusi-diskusi, udah dialog panjang lebar, udah debat diskusi, orang lain yang ngambilin konten kita, orang lain yang menjual diri kita, ya kan? Terus nanti giliran ada permasalahan ya, giliran dicari-cari polisi, ya kita cuma jadi bahan ketawaan aja gitu loh. Kita kan jadi bahan ketawaan nanti. Lihat tuh, yaitu Edis TV kemarin. Wow, kemarin dia berkuar-kuar, sekarang dia itu udah pakai baju orange. Tuh, lihat itu dia tuh. Nah, lihat kan? Itu dia udah di sana, udah nggak tahu, dia bingung, dia nggak tahu dia mau ini mau ngapain. Itu loh teman-teman yang saya pikirkan itu panjang ke depannya. Bukan kita nggak mikirin yang pendek-pendek teman-teman ya, panjang ke depannya yang kita pikirin teman-teman. Nggak bisa, kita nggak bisa. Justru mereka yang punya copyright gitu. Jadi orang-orang yang mencuri konten saya ini, orang-orang yang mengambil video saya ini, yang merekam video saya di YouTube ini, justru mereka lebih dahulu gitu loh. Nah, bahkan saya siaran ini itu mereka ambil itu, sudah mereka upload di YouTube mereka gitu. Jadi setelah saya teliti begitu ya. Banyak ada juga orang inbox gitu. Bang, kapan live begitu? Ya kan? Telusur punya telusur, ternyata yang inbox saya ini adalah orang-orang yang suka merekam dan mengupload di channel-channel YouTube mereka seperti itu. Kalau saya upload setelah saya siaran, ya kena copyright seperti itu. Ya itulah ya, sekedar teman-teman biar ngerti. Seperti itu. Sudah naik lagi si Rizal Motor. Rizal Motor lagi. Ya gimana Rizal Motor? Des, aku boleh nanya nggak Des? Nanya apa Rizal? Nggak jawab dulu, boleh apa enggak? Iya boleh saja, kenapa tidak boleh? Kan sudah saya bilang nanya apa gitu. Baik. Silakan. Aku mau nanya kejadian ini Des. Apa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan bahas itu kita, makasih Bang Simbolon, makasih Bang. Iya bukan bahas itu, cuma aku nanya satu aja. Kita nggak bahas itu loh. Makasih kali dia, makasih. Jawab nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Cuman aku penasaran sekali aku. Aku nggak ngeyel, nggak seperti sama kau Des. Rizal, cobalah kamu bahas. Gini loh Rizal, coba bisa nggak kamu bahas satu tema yang ada hubungannya gitu loh dengan Islam dan Kristen. Diskusi itu seperti itu, kau bahas-bahas sesuatu yang nggak dibahas Quran. Katanya Quranmu datang untuk apa? Inti dari Quranmu itu apa? Ini ada hubungannya, pertanyaannya nggak akan ngeyel aku, cuman menurut pendapatmu begini. Inti dari Quranmu itu Rizal, inti dari Quranmu itu kalau kau baca ya, laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih itu adalah Allah, kan begitu? Iya, itu. Ya kenapa itu nggak kau bahas? Apa kau nggak percaya lagi sama Quranmu? Aku mau bahas itu, tapi diawali dengan ini. Makanya aku tanyakan ini dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah, ini di sini poinnya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini ada di sini Allah sama roh Allah. Yang aku tanyakan, roh Allah yang melayang-layang di permukaan air ini, apakah itu Yesus, Bapa, Roh Kudus, atau oknum yang lain? Itu yang ingin aku tanyakan. Maka ada hubungannya nanti dengan itu. Coba Anda jelaskan. Apa pengertian roh Allah itu? Karena aku nggak tahu Dis, aku nggak mau asumsi sendiri, aku nanya ke Iya, Anda. kenapa kamu tidak cari tahu dulu Rizal gitu loh. Kau cari tahu dulu lah. Masalahnya begini loh. Gini. Saya itu sudah lama saya itu Rizal debat.
Jadi saya tahu kalau orang Islam tanya itu saya udah tahu motifnya apa gitu loh. Sekarang gini aja Rizal, coba apa kira-kira nilai atau poin yang paling penting yang ingin disampaikan Al-Quran itu kepada saya apa? Kalau Al-Quran kan aku sudah nantang, Modis. Aku bahkan sudah menantang kiamat. Dan seluruh orang-orang Kristen yang ada, yang pintar-pintar lah aku tantang. Jikalau ada Alkitab yang berkata lebih baik, lebih sempurna daripada Al-Quran, maka aku akan lompat dari Gunung Singgalang itu ke kawahnya itu. Tapi belum ada jawabannya sampai saat ini, deh. Iya, itu sama kayak gini nih. Misalnya saya bikin kopi nih. Nih, belum ada yang bikin kopi di dunia ini, nggak ada yang bisa bikin kopi seenak yang saya bikin, nggak ada. Nggak bakal ada, walaupun kau panggil malaikat bikin kopi seenak kopi saya ini nggak bakal bisa. Itu tantangan macam apa kayak begitu Rizal? Ketiga untuk menilainya dia. Ada pihak ketiga untuk menilainya. Rizal, kau tahu nggak? Kau tahu debat kusir nggak? Tahu debat kusir? Debat kusir itu begini loh. Ada dua anak kecil, dua anak TK nih. Mereka berkelahi, bilang begini. Hebatan bapakmu apa bapak saya? Ya dua-duanya mengklaim hebatan bapaknya. Ada orang ketiga yang menilai Gimana kamu itu? Siapa orang ketiga itu? Kamu bilang Al-Quran, siapa yang bisa membuat kitab sesempurna Al-Quran? Orang jurinya kamu kok. Ya kapan siapa yang bisa menang? Bukan aku, Dis. Jurinya itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Itu jurinya. Ilmu pengetahuan dan sains versi kalian gimana? Tahu nggak? Lalat, tahu kan lalat kalau masuk ke air minum? Apa kata Muhammad, tahu nggak apa? Kalau lalat masuk ke air minum? Lalat itu sudah terbukti, Des. Nah, itu kan terbukti. Lalat aja bagi kalian terbukti obat. Makanya saya bilang gendeng. Kalau saya sebelah lalat itu mengandung racun dan sebelahnya lagi mengandung penawarnya, Des. Itu sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, Des. Ya berarti bisa kau makan lah. Berarti bisa kau makan lah lalatnya. Bukan untuk makan. Bukan untuk makan. Udahlah Rizal, cobalah kau bawa lah isu yang bagus lah. Coba kau bawa isu yang bagus yuk. Apa? Coba. Kita debat kusir gitu terus udah bosen Jal, udah banyak Jal. Gini loh Jal. Debat saya ini Jal, kalau dihitung ya. Udah ada ribuan episode. Ya, sudah ribuan tema. Apalagi? Yang mana lagi yang belum pernah saya bahas? Coba. Enggak, cobalah Kak. Jadi pengalaman gini Jal, pengalaman saya dalam diskusi dengan kalian itu membawa satu kesimpulan. Cobalah bawa isu yang paling utama. Isu yang paling utama itu cuman itu Rizal. Kalian itu menuhankan Muhammad cuman itu, cuman nggak sadar. Ya cuman itu intinya. Kalau kami menuhankan Yesus sadar, memang kami menuhankan Yesus. Kalau kamu menuhankan Muhammad nggak sadar. Kalau kamu menuhankan Muhammad kan gitu. Yes. Ya Tuhan Yesus tolonglah aku. Sering kan ucapan seperti itu dari umat-umat Kristen kan. Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus bantulah. Kan sering. Tapi kami nggak pernah ngomong kayak gitu sama Nabi kami. Ya Nabi Muhammad alamin. Ya gimana minta tolong sama Muhammad? Muhammad sudah meninggal. Kau bilang kan kami menuhankan Nabi kami. Kan kau bilang begitu. Nggak pernah kami berdoa dan sujud menyembah Nabi kami, nggak pernah. Tapi kau jawab dulu tadi itu yang sama konteks itu apakah? Gini loh Rizal, masalahnya begini. Masalahnya itu kamu nggak sadar gitu loh. Menuhankan itu apa, menyembah itu apa, sujud itu apa, meminta itu apa, berdoa itu apa. Itu semua kamu nggak pernah tahu. Karena bagi kamu itu begini. Ah ini namanya beribadah. Nih, itu namanya beribadah. Kalau nggak begini nggak beribadah. Kan repot gitu Rizal. Yes. Kamu kan beribadah gimana? Kamu beribadah kan gini kan? Iya, sholat maksudmu kan? Kan gimana lagi? Mau kemana bro? Mau beribadah dulu bro, mau menyembah Allah. Betul? Menyembah Allah kan begini. Iya kan? Betul nggak begini menyembah Allah? Sholat, iya. Iya makanya di dalam kepala kamu itu ya sudah terdoktrin. Ya sudah masuk ke kepala kamu, sudah mengakar dan sudah karatan bahwa ya yang disebut beribadah itu begini. Ah ini beribadah namanya. Ya repot kalau begitu kita. Makanya kau sekolah lagi lah, Rizal. Sekolah agama, ya kan? Nanti kau pelajari itu ibadah itu apa, maknanya apa, kata dasarnya apa, pengertiannya apa. Itu dulu.
Menyembah itu apa? Kata dasarnya apa? Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya Arab. Bahasa Arabnya menyembah. Kau aja nggak tahu semua gimana? Makanya yang dasar-dasar aja lah. Gak usah yang tinggi-tinggi sama kalian. Gak nyambung kalian itu. Satu-satunya agama yang Orang yang kamu lakukan aja pagi, siang, malam, sore aja cuman ngapalin huruf-huruf hijaya kok gimana? Hanya satu-satunya agama yang mengharamkan atau melarang umat manusia itu beribadah. Satu-satunya agama haram atau melarang umatnya untuk beribadah. Jikalau haram atau melarang sholat, jikalau ilmu sholat itu belum Anda dapatkan, haram hukumnya dan dilarang. Kamu ngomong itu dari mana? Dalilnya dari mana, Rijal? Dari Al-Quran dilarang, maka dilarang dulu ilmu dulu baru beramal. Ingat, Ngarang bebas kau tuh, Rijal. Udah, kau ngarang bebas terus, udah kau nonton di bawah dulu lah. Aduh, pusing pala saya ngomong sama kamu, Rijal. Pusing pala saya ngomong sama kamu, Rijal, pusing. Ya, teman-teman ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau mau naik, pastikan bahwa Anda itu seorang muslim. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, pastikan bahwa Anda itu punya followers supaya bisa menyalakan kamera seperti itu. Ya. Dan jangan kalau datang ke sini itu langsung marah-marah. Emosi, kejang-kejang, kesetanan, jangan. Coba diskusi dengan baik yuk. Ya. Diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik Pak Iran Chow. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Iran Chow. Saya Kristen, Bang. Jangan assalamualaikum, saya Kristen. Kulihat dari abang kayaknya apologet lah, ya kan? Dari apologet Kristen atau Ya, coba silakan nyalakan kamera dulu, Pak Iran Chow. Silakan nyalakan kamera. Saya kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera ya, silakan. Sebentar dulu bangku ya. Assalamualaikum. Nah, gini kan enak. Assalamualaikum. Bang, saya ini bukan muslim. Oh, bukan muslim ya? Oh. Pak Iran Chow muslim? Saya Kristen bang. Cumannya saya juga aktif lah berapologet. Tapi kulihat abang dari segi apologet Kristen yang waras lah. Oke, hanya menyampaikan itu bang? Bukan saya yang bertanya, menurut abang siapa sih Muhammad itu? Ya, jadi begini bang ya. Jadi kalau kita mau betul-betul bicara secara akademis ya, kita betul-betul mau bicara tanpa dogma-dogma iman, sesungguhnya kita tidak tahu siapa Muhammad itu kalau kita membaca Al-Quran. Oh, begitu ya? Ya, karena Muhammad itu hanya disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Satu kali disebutkan Ahmad. Buku yang menjadi sumber rujukan siapa Muhammad, siapa bapaknya, siapa ibunya, ya kan? Itu adalah buku Sirah Nabawiyah. Nah, buku ini saya sudah pernah punya dulu bukunya ya. Itu yang dikarang oleh Haikal siapa gitu, pokoknya Haikal gitu depannya. Ini memang saya pertanyakan, ini sumbernya ini dari mana buku ini? Nah, kalau ditanya umat muslim, sumbernya itu dari sirah yang dikarang oleh Ibnu Ishaq. Kemudian dikarang lagi oleh Ibnu Hisham seperti itu. Nah, tapi juga manuskrip dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Hisham ini juga nggak ketemu, nggak ada manuskripnya di mana gitu loh. Makanya ketika saya diskusi dengan muslim, saya cuma mau bisa bilang begini. Ya kan, apa yang kamu ceritakan tentang Muhammad itu, ya dalam penelitian saya nih ya, itu adalah buku-buku berasal dari buku-buku yang dicetak abad 19, abad 1920. Gitu loh. Makanya kalau kita tanya di mana Muhammad lahir pada masa pemerintahan siapa? Ya siapa raja yang memerintah pada waktu itu? Ya nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban gitu. Justru Isa lebih banyak dituliskan katanya di Alkitab ya. Di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Isa itu disebutkan kurang lebih 25 kali. Seperti itu. Berarti siapa yang lebih unggul? Isa atau Nabi Muhammad dalam konteks Quran, Bang?
Kalau Muslim ditanya, pasti mereka akan mengatakan Muhammad gitu. Seperti itu. Kalau Muslim ditanya gitu loh. Tapi kalau di dalam Al-Quran, Isa itu dia bisa menciptakan gitu, membuat burung dia dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Dia menciptakan sesuatu, burung, dia menciptakan burung gitu. Kemudian dia itu disebut sebagai gulaman zakian, ya, seorang gulam, seorang anak yang suci. Seperti itu. Dan tidak ada dalam Al-Quran itu penyebutan bahwa Muhammad itu seorang yang suci, nggak ada di dalam Al-Quran. Tapi Isa ada ya? Isa ada disebut sebagai seorang yang suci, seperti itu. Kalau Muhammad tidak ada. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quran, tidak ada cerita Muhammad itu dapat wahyu di Gua Hira, gitu, nggak ada. Semua cerita-cerita itu muncul dari buku di luar Al-Quran. Cuman kalau muslim-muslim yang awam ditanya, itu dipikir ada di Quran. Dipikirnya ada di Quran. Karena memang, kebanyakan, saya tidak bilang semua ya, kebanyakan muslim, ya, mereka itu ketika baca Quran itu, mereka itu ingin dapat amal gitu, ingin dapat pahala. Jadi sekalipun mereka tidak tahu gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Iya, dan seterusnya. Tapi nanti ditanya, banyak mereka nggak tahu itu apa, gitu loh. Apa ihdinas siratal mustaqim itu nggak tahu. Menghafal tahu ya? Ya banyak menghafal. Kalau Al-Fatihah banyak menghafal gitu. Tapi kalau ditanya artinya, ya sangat langka yang tahu itu. Jarang-jarang ada yang tahu. Gitu. Saya pernah membuat angket itu pada waktu itu di bulan puasa ya, kurang lebih tahun 2015. Dari bagaimana? Abang lulusan teologi dari mana? Teologi? Ya, Enggak, saya enggak soal teologi. Dulu saya pernah membuat angket, apakah umat muslim itu mengerti apa yang dia ucapkan ketika dia sholat, begitu. Nah, itu saya tanyakan, misalnya, apa arti ihdinas siratal mustaqim itu? Ya, hasil dari yang saya survei itu ya, lebih dari 90% mereka tidak tahu. Iya ya. Seperti itu. Seperti itu Bang ya, Bang Pairanco, kita undang dulu yang muslim ya Bang ya, kita kasih kesempatan kepada mereka ya. Makasih. Oke, sama-sama Bang, ya sama-sama. Ya teman-teman ya, saya padahal memberi kesempatan ya kepada yang muslim, mari naik diskusi dengan baik, seperti itu ya. Jangan menghujat, jangan marah-marah, ya kan, apalagi datang kemari langsung, wah, setanan, jangan. Ayo. Sore. Sore. Ini jam berapa ini kok sore? Ya, Medi, silakan nyalakan kamera, Medi. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Silakan Medi, silakan nyalakan kamera, ya. Mari diskusi dengan baik, silakan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ya, teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Mari teman-teman sekali lagi saya suarakan, teman-teman mari kita wujudkan. Kita Udah. Jadikan kenyataan bahwa kita punya rumah apologet ya teman-teman ya. Sebagai tempat bernaung kita ya, supaya kita bisa terus-menerus ya mengcounter mereka-mereka seperti Zuma dan kawan-kawan ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa mampir ke profil saya teman-teman. Ini dua-dua akun saya. Ini Edis TV juga akun saya sama. Kalau kalian mampir ke profil saya, kalian nanti akan lihat di situ di beranda saya itu ada kolektor begitu ya, atau bio tentang saya itu klik aja link Saweria itu ada tulisan link Saweria itu, klik aja. Nah, nanti teman-teman akan melihat di situ ya bagaimana biodata saya di situ ada. Teman-teman kalau mau support di situ ya teman-teman ya. Oke, Medi, silakan Medi. Oke. Di sini kita tidak usah saling menghujat ya. Kita sama Indonesia tidak saling menghujat. Cuman memberikan fakta aja, oke? Boleh ya? Medi, selama kamu lihat saya pernah nggak saya menghujat? Ya, bagus. Adakah saya pernah menghujat? Ya, kita jangan saling menghujat makanya kita. Iya betul, saya mengerti. Cuman saya mau tanya nih, siapa tahu saya bisa introspeksi diri kan. Selama kamu lihat channel saya, apakah pernah kamu dapati saya ini menghujat begitu? Ya, saya dengar banyak orang bilang di situ menghujat Nabi Muhammad begitu kan. Menghujatnya di mana? Ya, seperti mau olok-olok gitu kan.
Mengolok-olok maksudnya gimana? Apakah ketika saya katakan bahwa Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 atau 7 tahun, apakah itu mengolok-olok? Oke, menurut saya itu memang ada di apa ya? Di hadis mungkin ya, saya tidak tahu. Cuman untuk pas hidup bareng mungkin tidak pas umur 6 tahun. Begitu. Ini Banyak. dia kan. Medi, semua yang saya katakan tentang Muhammad itu semuanya ada literaturnya, ada sumbernya di dalam agama Islam. Iya, iya. Muhammad menikahi anak yang masih kecil, yaitu Aisyah, umurnya masih 6 atau 7 tahun. Masa umur 6 atau 7 tahun anak dewasa? Sebentar dulu Medi, karena kamu ke situ nih. Anak umur, sebentar dulu Medi, kamu kan yang ke situ. Gini, kalau anak umur 6 atau 7 tahun apakah itu sudah dewasa? Anda kan lebih pintar, lebih luas, wawasannya lebih luas. Enggak, biar maksud saya gini loh, kita clearkan dulu karena banyak orang gini loh, kamu itu sebenarnya termakan oleh berita bohong. Gini, Makanya begini. Makanya saya sebentar dulu Medi, biasanya selesaikan dulu, nanti kalau ada kesempatanmu bicara. Gini loh. Di hadis juga banyak bilang Aisyah dinikahi Nabi Muhammad kok bisa perang, ikut di perang apa gitu. Sedangkan untuk perang itu harus berumur 8 tahun. kita nggak ngomong Aisyah berperang. Yang kita bahas umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad. Makanya untuk masuk ikut berperang itu harus berumur Kan ini kok masuk lagi berperang sih? Aisyah mau dia berperang, mau dia apa? Itu tidak jadi soal. Yang saya tanyakan, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Itu kan sudah tertulis. Itu yang kita bahas. Kenapa? Ya udah kau lawan sendirilah hadismu. Lagi topinya, hadismu sendirilah kau lawan. Kalau seperti itu caranya. Ada di hadis sendiri ada bilang waktu umur Aisyah, waktu Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah itu dia ikut berperang, sedangkan waktu untuk berperang itu harus berumur belasan tahun. Nah itu yang belum kita tahu berapa sebenarnya. Kan makanya sebenarnya saya bilang hadis kalian itu bermasalah. Hadis kalian itu bermasalah gitu loh. Nah makanya itu kan udah dibilang ada yang sahih, ada yang iya, tapi kalian merujuk kepada kitab yang bermasalah. Itu maksud saya. Anda ini misalnya dengar suara dari orang, ya begini-begini, langsung diceritakan. Oke, sekarang begini. Sekarang begini aja. Sebentar, sebelum ke tema gini. Coba saya pengen tahu dulu nih. Makasih teman-teman, makasih Tanah, makasih gini. Gini, Medi. Di sini saya mau naik bertanya. Aduh, Medi Pranstono. Gini loh, saya itu penasaran gini loh. Coba di mana saya pernah menghujat, di mana saya pernah menista itu di mana coba? Seperti yang Anda bilang tadi, Anda seolah-olah hidup di zaman itu loh. Wih, saya hidup di zaman Rasulullah seperti ini. Dia menikah loh, saya kan merujuk kepada kitab hadismu. Iya, di hadis juga ada bilang umur ya udah, menurut hadis berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Nah, itu yang kita belum tahu. Makanya kita belum tahu, orang sudah tertulis 6 atau 7 tahun. Nah, makanya itu bisa saja tidak sahih kan? Kan di hadis juga ada yang tanya kan, tulisannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi tidak sahih. Emang susah kalian ini. Makanya kan saya bilang, jangan Anda bilang Anda seperti hidup di zaman itu. Sebenarnya Anda Medi, betul nggak itu namanya kitab Sahih Bukhari? Apa? Betul nggak namanya kitab Sahih Bukhari? Itu kan hadis, Bang. Iya, hadis Sahih Bukhari, betul nggak? Ya saya kurang tahu. Bohong lagi, bohong. Ya udahlah, silakan. Situ-situ terus nanti kau meninggal, nanti lama-lama itu bohong semua. Masalahnya sih bohong gitu loh, bohong semua. Boleh ya? Jangan Anda yang bilang bohong kamu. Silakan. Oke. Anda itu orang Kristen ya? Nah, Anda itu musuh sebenarnya bukan agama lain atau kitab lain. Musuh Anda sebenarnya kitab sendiri loh. Jujur kan? Jujur ya. Berat ini saudara-saudara ini kan ya. Sekarang gini aja Medi, gini, saya mau lanjutkan sama kamu gini, Medi. Enggak, bukan masalah takut gini. Kamu udah pernah baca Bible? Jangan berani bertanya. Pernah dong. Makanya saya berani bilang. Ada Bible di rumahmu ada? Ada, coba ambil dulu. Bukan ada. Tapi saya pernah baca. Terus kok kamu bilang bahwa musuh orang Kristen tuh Bible-nya sendiri. Iya, sedangkan kamu nggak punya, Bible-nya kamu nggak punya gitu loh. Baca di Google, gini, ternyata benar. Udah kau baca semua? Tidak semuanya. Nah, gimana? Makanya yang sebagian saya tahu itu loh yang saya mau tanyakan. Gimana? Loh, sekarang begini.
kita bicara yang logis-logis saja lah. Makanya kita bicara Kalau kamu logis. tidak Yang saya dengar, tahu- dengar, yang saya dengar. tahu, saya Kalau mau- kamu tidak membaca keseluruhan isi buku, bisa nggak kamu simpulkan? begini Bang, Al-Quran aja. Dijawab dulu itu, Meidi. Kamu tidak pernah membaca buku sampai selesai. Dari A sampai Z belum pernah kamu baca sampai habis. Kamu bisa nggak menyimpulkan isi buku itu? Kalau di Al-Quran satu ayat pun sama. Yang ditanya apa, yang dijawab apa kan? Yang ditanya apa, yang kamu jawab apa? Coba kamu tanya saya. Udah pernah belum saya baca Quran sampai selesai? Coba. Oke, Anda pernah hafal Al-Quran? Tahu 100 kali lebih saya baca Al-Quran sampai selesai. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Anda pernah mengkaji enggak? Sudah saya bilang 13 tahun. Gimana sih? Makanya kajiannya ngerti nggak maksudnya apa Al-Quran? Saya mengkaji Al-Quran sudah Anda lebih dari membaca, 13 sudah tahun. menghafal. Saya membaca Al-Quran sudah lebih dari 100 kali. Dari Al-Fatihah Anda sampai pernah- Anas. Anas balik lagi ke Anda pernah mengkaji Al-Fatihah. enggak? Yang saya tanya, Anda pernah mengkaji enggak? Udah dibilang ditanya lagi. Udah dibilang saya sudah mengkaji 13 tahun. Ditanya lagi udah pernah mengkaji. Gimana sih? Makanya menghafal sama mengkaji sama enggak? Yang kamu tanyakan sama saya apa? Yang saya tanya di kitab Bible sendiri atau Biblos sendiri sekarang kan? Di kitab Ya, kamu ada. nonton dulu di bawah, Medi. Ampun IQ-mu. Udah saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Aduh. Heran loh saya. Kamu nggak bisa menyimpulkan isi buku kalau kamu belum baca semua. Kamu cuma baca halaman belakang, halaman depan, terus kamu bilang, oh, buku ini begini, gimana kamu itu kayak begitu? Ya, selamat pagi Nurdin. Selamat pagi. Oh, gini kan enak. Ya, selamat pagi Nurdin. Bagaimana Nurdin? Sebelumnya aku nanya, sehat Edis? Sehat Nurdin. Gimana Nurdin, sehat? Sehat, rohani dan jasmani? Ya tentu saja saya jasmani dan rohani. Gimana? Yang nggak sehat, yang tidak sehat itu kantong. Belum? Silakan. Gimana? Enggak, pertanyaan saya dijawab, udah sehat belum? Udah sehat belum? Apanya yang sudah sehat belum? Iya, jurus kau yang terakhir nanti kau turunkan orang. Coba gini saja. Tujuanmu naik kemari itu apa? Jangan kau nanya yang lain-lain. Coba, ayo. Ya, jasmani tentu badan kau. Ya, enggak sakit, enggak kena bisulan, enggak luka, paling segala itu jasmanimu. Berarti kalau rohani Enggak, tadi saya barusan lari-lari sore. Tadi saya barusan lari-lari sore. Sehat. Enggak. Pikiranmu udah sehat. Yang dimaksud dengan pikiran sehat itu gimana? Kalau orang memikirkan sesuatu, apakah itu bisa dikatakan lagi susah pikiran atau lagi apa? Ini makanya kita definisikan dulu nih. Pikiran yang sehat itu bagaimana? Kalau saya sedang memikirkan, jelas. Di sini saya sedang memikirkan supaya kenapa kau balik suaramu, Eko. Nah, di sini saya sedang memikirkan bagaimana di sini itu berdiri rumah apologet. Itu yang sedang saya pikirkan di sini. Dan bagaimana konten-konten saya ini sehat kau, pikiran kau sehat. Saya lagi mikirkan bagaimana konten-konten saya ini diambilin oleh orang, dicuri oleh orang, diupload di YouTube-nya bulat-bulat. Kemudian saya kalau menguploadnya malah menjadi kena copyright. Kemarin ya. Banyak yang saya pikirkan banyak. Mempertuhankan Muhammad. Sekarang mustahil kamu percaya kepada Al-Quran. Oh, itu maksudmu. Otakmu belum sembuh. Oh, maksudmu itu. Oke. Ya. Gini aja, ku beri kau kesempatan dulu bicara, baru nanti gantian ya. Kok nggak dengar ini? Pantesan dia nggak dengar, kita ngomong juga dia nggak dengar. Iya. Ada ini nggak headset, ada ini headset? Nggak perlu. Nggak perlu, masalahnya saya ngomong kau nggak dengar. Gimana sih? Iya itu tadi. Biar tuntas, kau jawab aja pertanyaanku. Udah sehat kau? Tadi kau sudah nanya, sudah ku jawab. Sehat bagaimana? Sehat apanya? Ternyata buktinya sampai sekarang otakmu masih sakit dan masih kusut. Contohnya? Ya ini judul kau buat juga seperti itu, nadanya sama seperti itu. Loh, Dulu, memang kamu mustahil percaya Al-Quran gimana? Mau ku buktikan? Mempertuhankan Muhammad, udah jelas siapa yang mempertuhankan Muhammad. Sekarang, mustahil kamu percaya Al-Quran. Itu tandanya judul yang kau buat ini otakmu kusut. Iya. Gini aja. Tadi kau bilang. Kan tadi ku kasih kau kesempatan ngomong. Giliran kau ngomong saya dengar. Giliran saya ngomong kau nggak dengar. Ya, udah dengar saya ngomong.
Silakan. Pertanyaan saya tadi jawabnya ternyata otakmu masih sakit sekarang. Tadi saya dengar ya sama teman saya yang sebelumnya. Kau belajar Al-Quran sekian puluh tahun. Bukan sekian puluh tahun, ini sekian puluh tahun. 13 tahun. Hah? 13 tahun. Yang kau dapat, yang kau pahami dari kau baca Al-Quran, kau membaca atau Kau memahami? menuhankan Muhammad, itu yang kudapatkan. Udah Terus itu kau kan tidak tandanya percaya otakmu Al-Quran, itu yang kusut. kudapatkan. Apalagi? Ya, otakmu kusut karena Nah makanya kau nggak berani buktikan kan gitu. Hah? Berani nggak aku buktikan kau nggak percaya Al-Quran? Ya, kalau pembuktian secara otakmu kusut, tentulah kau bilang Loh, seperti itu. biarkan kamu nanti akan mengakui kalau kamu nggak percaya Al-Quran. Ayo. Hah? Kamu akan mengakui kalau kamu nggak percaya Al-Quran. Siap nggak? Kalau menurut otakmu yang sehat, ya. Gini aja, Nurdin. Ya. Kamu akan saya buat bahwa kamu tidak percaya Al-Quran. Siap? Kalau menurut otakmu yang sakit, ya. Boleh kau didampingi Ustaz kalau nggak siap? Siap nggak? Oh ya, tapi kalau yang sehat otaknya nggak mau dia. Ya udah kau dibawa kalau nggak siap. ketawalah dengan Gini aja, aku kebodohan tanya kau orang. sekarang. Gini, siap nggak? Ketawalah dengan kebodohanmu. Ya udah kau dibawa. Kau aja ditanya siap nggak kau. Gimana sih? Saya tanya kamu siap atau tidak? Kamu datang marah-marah. Gimana sih? Oke, Zulfahmi Zul. Kita kasih naik. Teman-teman muslim, saya berikan kalian kesempatan naik ya, tolong. Jangan, nggak perlu marah-marah kok. Pagi Bang Ya? Idris. Ya, Zulfahmi silakan nyalakan kamera. Lagi nggak pakai baju ini, segan. Baik, saya turunkan dulu kalau seperti itu. Mas Uzin MS. Silakan nyalakan kamera, Mas Uzin MS. Baik, kalau kita panggil tidak nyaut, kita turunkan ya. Siap. Kita kasih naik lagi, ada Adam Albani Egil. Ya. Selamat pagi, Adam Albani Egil. Baik, Adam Albani Egil, dia sudah kita naikkan, tapi nampaknya dia ada kendala dengan sinyal. Ya, oh ini sudah masuk. Adam Albani. Apakah Anda batu hitam? Apakah Anda batu hitam yang kalau diajak ngobrol diam aja? Batu hitam ternyata dia, teman-teman. Batu hitam. Waduh. Oke, kita kasih naik, ada Fariji. Ya, Al-Fariji, apakah Anda batu hitam? Oke, batu hitam juga ini, kita taruh bawah. Banyak batu hitam di bawah, saudara-saudara. Oke, kapal api. Banyak batu hitam di bawah. Mendadak jadi batu hitam mereka, saudara-saudara. Iya, kapal api. Ya, halo Bang. Ya, apakah Anda seorang muslim? Muslim Bang, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera dan mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Lagi di kamar Bang, lagi di kamar. Ya, apakah Anda mau menyalakan kamera? Baik, kita kasih turun ya. Kita sekali lagi teman-teman ya, kalau kamu sudah malu dilihat orang, kalau kamu orang Islam, tolong kamu jangan ngajuin permintaan naik. Percuma, karena di sini syaratnya itu kamu harus masih bangga dengan keislamanmu dan kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membantah bahwa kamu percaya Al-Quran. Ketika nanti terbukti kamu percaya Al-Quran, pegang omongan saya terjun dari Monas dari Milan. Saya pastikan kamu nggak percaya Al-Quran, saya pastikan. Gimana sih? Oke, silakan. Kita kasih naik lagi, ada Ahmad. Ya, Ahmad. Selamat pagi, Ahmad. Pagi. Ya, silakan Ahmad, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Silakan Ahmad. Saya kirim undangan ya. Nah, itu dia. Sudah saya kirim undangan di situ. Silakan. Nah, begitu dong Bang Ahmad. Ya, saya gini.
jujur ya Bang Ahmad ya, di hati kecil saya yang paling dalam, saya tuh pengen diskusi yang baik nih sama yang muslim-muslim. Cuman datangnya marah-marah gitu loh. Jadinya akhirnya kita jadi saling marah-marahan gitu loh. Padahal nggak perlu marah-marahan gitu loh. Ya kan? Betul. Ya Bang Ahmad, silakan Bang Ahmad. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya berikan kesempatan, karpet merah, kursi khusus kepada muslim. Silakan. Apa dulu ini maksudnya topik pembicaraannya ini apa nih? Temanya ini. Temanya mustahil kamu percaya Al-Quran. Kalau ada muslim yang percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Silakan. Kalau dari persepsi abang dulu lah. Saya ingin tahu dulu. Bang Ahmad percaya dengan Al-Quran? Percaya. Oke. Saya buktikan bahwa apa yang abang ucapkan itu sebuah kebohongan dan dusta. Mau? Silakan aja coba. Oke. Menurut Al-Quran, Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya? Percaya apa? Kan udah nggak percaya. Nggak percaya. Langsung ditutup kan layarnya. Percaya saya. Menurut Al-Quran, Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Sabar Bang Edis. Saya dengar antum kemarin debat sama Ustadz Wafi. Anda itu belajar Quran 13 tahun, benar? Iya, kurang lebih 13 tahun sekarang sudahan. 13 tahun. Original teks atau terjemahan? Terjemahan, saya pelajari bahasa aslinya bagaimana, saya bandingkan terjemahan antara terjemahan. Terjemahan aja yang antum pelajari 13 tahun. Ya karena saya bukan orang Arab ya, saya baca terjemahan lah Bang. Jadi 13 tahun itu apa gunanya Anda belajar Al-Quran cuman mengartikan dari terjemahan itu aja? Loh, saya bukan orang Arab Bang. Masa saya nggak baca terjemahan? Tapi ngomong-ngomong Bang percaya Al-Quran. Kalau antum ingin membuktikan. Tapi ngomong-ngomong Bang Ahmad nggak percaya Al-Quran ya? Tidak, ya. Abang Ahmad mau ngalihkan tema nih. Bang Ahmad sedikit, nanti kita ke situ Bang Ahmad. Tadi Bang Ahmad bilang bahwa Bang Ahmad percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Oke. Kita buktikan ya bahwa itu kebohongan ya. Saya kira tidak kebohongan. Iya, makanya izinkan nggak? Abang izinkan nggak saya buktikan bahwa itu adalah kebohongan yang dipercayai oleh semua orang Islam. Semua orang Islam percaya kebohongan itu. Mau nggak saya buktikan? Silakan. Oke. Sertakan fakta ya dalilnya. Oke. Kalau umat Islam percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan menurut kitab tersebut apa gunanya seorang muslim bersunat. Silakan. Ya, dalam Al-Quran itu ya, dalam Islam ya ada namanya toharo, bersuci. Ya, di sinilah lambang dari sucian itu. Bang, yang saya tanya apa gunanya umat muslim bersunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Jangan langsung dimatikan lagi layarnya. Saya lagi dipanggil bentar, bekerja. Waduh, tiba-tiba dipanggil saudara-saudara. Berat saudara-saudara. Terima kasih, makasih Lairoi Sinaga, makasih. Mana ini? Oh, dia lagi Google. Dia pikir kita nggak tahu dia lagi Google. Tapi dia ngomong, sebentar, saya lagi dipanggil. Padahal dia lagi Google itu. Kan kalau Anda buka TikTok begini ya, Anda tutup aplikasinya, pindah lamannya, ya pindah tab layarnya kan ya. Ini pasti Anda kayak begini nih, terjeda. Post. Berat saudara-saudara. Tapi dia ngomongnya lagi dipanggil. Ya itulah teman-teman. Tapi ingat nggak? Memang Muhammad membolehkan umat muslim itu berdusta di dalam 3 perkara. Iya, itu ajaran Muhammad sendiri. Ya, membolehkan atau mengajari umat Islam itu boleh untuk berdusta di dalam 3 hal. Nah, mungkin Ahmad lagi menerapkan. Silakan Ahmad, jangan lama-lama Ahmad. Terima kasih teman-teman yang support, terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih. Oke lah, karena si Ahmad datang ke sini hanya menjadi batu hitam, kita turunkan ya. Aduh, berat saudara-saudara. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, berat saudara-saudara, berat. Teman-teman yang baru ikut bergabung jangan lupa di follow ya. Follow channel ini atau yang ini. Karena saya biasanya akan live di 2 tempat ini. Ya, selain dari itu semua akun-akun bukan akun saya ya. Kalau ada teman-teman dapat Edis TV ya. Selain daripada yang 2 ini, saya pastikan itu bukan milik saya ya. Kalaupun ada orang bikin-bikin itu, saya tidak tahu lah apapun ininya ya, baik tujuannya baik atau tujuannya tidak baik. Yang jelas akun saya yang asli hanya 2 ini teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman ya, kita punya mimpi, kita punya harapan teman-teman bahwa kita di sini itu punya rumah apologet ya. Rumah apologet yang nanti akan menjadi tempat
bernaung ya, membuat konten-konten, memproduksi, menjawab ya, termasuk seperti ini ya. Membuat acara-acara menjawab atau diskusi atau mendebat muslim seperti itu. Nanti banyak yang bilang, Bang, kenapa sih kok didebat-debat, Bang? Gini-gini, kan kita kan agama masing-masing. Masalahnya mereka itu menantang-nantang gitu loh, si Juma, si Uncu PI, ayo saya tantang kalian, tunjukkan bahwa saya dijabani. Kan saya cuma menjabani. Saya menjabani loh gitu. Kalau nggak biarin aja, Bang, gak usah dijabani. Kalau nggak dijabani mereka berkuar-kuar terus gitu, terus. Tiap hari mereka bikin komal gini tiap hari. Tiap hari ada yang mualaf, ya walaupun nggak tiap hari ya, tiap ada yang mualaf dipamerin tuh. Lihat nih, ya, ada lagi yang mualaf ini kan. Wah, disuruh bersyahadat itu. Aku bersaksi katanya bahwa Yesus adalah ciptaan Allah katanya. Bang, jangan ditanggapin. Ya karena nontonmu ngadu ayam. Saya tahu gitu loh, saya tahu. Gini loh, saya itu orang yang peduli dengan keimanan saya. Orang yang peduli dengan kekristenan. Bukan orang yang nggak peduli. Banyak orang Kristen yang nggak peduli dengan kekristenan, banyak. Gitu loh. Nah, saya bukan orang-orang yang seperti itu, yang bisa diam. Saya adalah orang yang ketika melihat iman saya dalam tanda kutip diselewengkan, ya, ditontonkan kepada publik, saya tahu bahwa itu dampaknya akan besar. Banyak orang-orang Kristen yang nonton begitu. Dan mereka akan bertanya-tanya gitu loh. Jangan-jangan benar yang dibilang Bang Juma ini. Saya nggak bisa diam. Harus saya jawab gitu loh. Ya kalau kamu bisa diam, kalau saya nggak bisa. Kan orang beda-beda, Bang, gitu loh. Beda-beda orang itu. Gitu loh. Nah, saya orangnya yang nggak bisa diam melihat seperti itu. Makanya saya jawab. Gitu loh. Nanti giliran kena anakmu, nanti kalau setelah anakmu nanti disyahadatkan Juma, nanti baru kau bilang, ya benar yang dibilang di TV itu, Bang. Jadi sekarang ini teman-teman, sekarang ini era digital. Era di mana semua orang punya gadget gitu loh. Semua orang yang dipegang gadget. Jadi gadget ini senjata yang sangat-sangat ampuh di era modern ini. Gitu loh. Kalau zaman dulu orang ketok-ketok pintu. Permisi Pak, kami ingin memberitakan Injil. Oh maaf, saya sedang repot. Kan zaman dulu begitu kan? Kalau sekarang enggak, langsung lewat di HP, gitu loh. Anda percaya tidak? Yang nonton ini semua ini ya, yang nonton sudah masuk itu pemberitaan itu, masuk ke kamar mandi, masuk ke kamar tidur, masuk ke atap rumah, masuk. Mereka dengar itu nonton, gitu loh. Nah makanya kita menjawab, gitu loh. Yang penting ya tidak menghujat, tidak memfitnah. Kecuali saya fitnah seperti itu. Kalau fitnah memang kan nggak boleh. Kita katakan sesuatu yang nggak benar gitu tentang agama Islam. Yang saya katakan semua benar gitu loh. Ya. Oke. Kita kasih naik lagi ada nih si Zain nih. Ini salah satu contohnya nih. Halo Ebis, aduh. Mana kameramu Zain? Bentar sabar napa, dari WC. Aduh, dari tadi gue lagi. Kan saya bilang kan masuk WC kan masuk WC. Kau lagi di WC kau naik lagi gimana? Kau lagi di WC naik ke sini. Terima kasih teman-teman yang support ya, yang dukung saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Ya gini teman-teman, kita itu perlu rumah apologet gitu loh. Dan teman-teman semua kalau kita kompak itu itu bukan sesuatu yang wah gitu loh. Rumah apologet itu bukan heboh, bukan yang susah gitu loh. Kalau kita semuanya mau bersatu padu. Ini channel saya ini Edis TV ini followersnya ini dikit lagi lah, paling 3-2 hari lagi udah 100.000. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian,
Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.